Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 251, melangkahi tubuh kita. Pemenang mengambil semuanya. Ini adalah dunia yang kejam di mana yang kuat dihormati. Itulah aturan Gurun Utara dan bahkan seluruh dunia. Mengeluh tidak akan membawa hasil. Menunjukkan kebencian pada surga dan menyalahkan manusia tidak ada gunanya. Menghadapi kenyataan adalah pilihan yang cerdas. Keluarga Su segera berangkat ke Pulau Gatdown untuk membuat pengaturan lebih lanjut. Bahkan sebelum keluarga Su kembali, kota dewa sudah kacau balau. Para pengintai telah mengirim pesan balasan. Su Fangfei terkejut. Dia jatuh ke tanah, tidak mampu menenangkan diri untuk waktu yang lama. Banyak pengikut keluarga Su yang ketakutan. Selir-selir Su Chen menderita ketakutan yang luar biasa. Seluruh kota Gatdown mendidih dalam diskusi yang panas. Selain kota dewa, seluruh danau Pulau Seribu direbut dalam keributan besar. Namun yang lain tidak peduli dengan keluarga Su, tetapi fakta bahwa Yu Feinong membunuh Bai Rui. Danau Pulau Seribu dan ketiga pihak bersepakat bahwa mereka akan hidup damai, namun para pendekar sakti dari tiga kerajaan tidak dapat memasuki Danau Pulau Seribu. Namun, keluarga Yu tidak hanya mengirim prajurit, tetapi juga membunuh seorang patriark keluarga Yu. Bagaimana bisa seperti ini? Ketika orang tua penjara surga meledak dengan amarah, seluruh kerajaan bela diri surga akan dikirim ke pertumpahan darah, belum lagi keluarga Yu. Tentu saja, hanya dalam waktu 2 jam, orang tua penjara surga memberikan perintah secara langsung yang tersebar di Gurun Utara. Keluarga Yu telah melanggar perjanjian mereka. Danau Pulau Seribu akan mengirimkan pasukan untuk menekan kota Kaisar Yu dan membunuh setiap anggota keluarga Yu dalam waktu singkat. Siapapun yang berani menghalangi akan menjadi musuh keluarga Bai. Orang tua penjara surga telah menyatakan perang. Seluruh Danau Pulau Seribu menjadi heboh. Semua kepala keluarga dari keluarga tingkat 4 diteleportasi ke kota penjara surga, meminta izin untuk bergabung dengan pasukan. Bertarung bersama Pak Tua Penjara Surga adalah suatu kehormatan. Sebagai anggota Danau Seribu Pulau, berpartisipasi dalam pertarungan semacam ini adalah suatu keharusan. Selain itu, pertarungan semacam ini praktis tanpa bahaya. Mereka pada dasarnya akan menjarah kekayaan yang telah dikumpulkan keluarga Yu selama bertahun-tahun. Danau Seribu Pulau memiliki alasan yang sah untuk memulai pertarungan agar ketiga kerajaan tidak berhenti. Lelaki tua dari penjara surga adalah orang ketiga terkuat di Gurun Utara. Dulu, ia sendiri pernah mengalahkan patriark keluarga dari 3 keluarga kerajaan yang menyebarkan namanya ke seluruh Gurun Utara. Ketiga keluarga kerajaan itu yakin dengan kekuatan lelaki tua dari penjara surga. Siapa yang berani menghentikannya sekarang setelah ia pergi berperang secara langsung dalam keadaan marah? Sensasi besar melanda Gurun Utara setelah berita itu tersebar. Seperti yang diharapkan semua orang, ketiga keluarga kerajaan tidak berkomentar. Mereka pada dasarnya memberikan persetujuan. Nasib keluarga Yu telah ditentukan. Bai Si dan yang lainnya sibuk mempersiapkan diri untuk perang. Banyak pengintai dikirim. Pertarungan sebesar ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Itu membutuhkan rencana yang komprehensif. Karena orang tua penjara surga berkata ia ingin keluarga Yu dihancurkan, maka tak seorang pun dari keluarga Yu bisa hidup. Oleh karena itu, Bai Si pertama-tama mengirim banyak pengintai ke kerajaan bela diri langit untuk mengawasi setiap gerakan keluarga Yu. Pada saat yang sama, mereka akan melihat apakah ketiga keluarga kerajaan akan melakukan sesuatu. Kehati-hatian adalah induk dari keselamatan. Orang-orang yang dapat pergi harus dipilih setelah berdiskusi. Tidak semua prajurit yang kuat dapat pergi. Bagaimana jika ada pasukan yang datang untuk menyerang Danau Pulau Seribu dan menerobos pertahanan Gunung Kaisar Bai? Ada pembagian material. Mereka tidak bisa membiarkan begitu banyak prajurit menjalani kerasnya hidup di alam liar. Harus ada rencana yang lengkap untuk pengaturannya. Setelah beberapa putaran pertemuan, Bai Si memutuskan bahwa mereka akan berangkat dalam sebulan untuk menghancurkan kota Kaisar Yu hingga rata dengan tanah. Rencana dasar telah ditetapkan. Setiap orang di Danau Pulau Seribu merasa gembira. Pertarungan ini bertujuan untuk memenangkan kejayaan bagi Danau Pulau Seribu. Setiap orang merasa terhormat dan bahwa pertarungan ini akan membuat Danau Pulau Seribu lebih menonjol di Gurun Utara. Tidak ada satupun dari 3 keluarga kerajaan yang akan memiliki keberanian untuk menunjukkan kekuatan mereka di Danau Pulau Seribu mulai sekarang. Semua yang memasuki Danau Pulau Seribu adalah mereka yang dipaksa menemui jalan buntu oleh keluarga lainnya. Para prajurit itu membenci 3 kerajaan-kerajaan. Sebaliknya, mereka telah mengembangkan rasa keterikatan dan kemuliaan terhadap Danau Pulau Seribu.
Inilah kesempatan untuk melawan, banyak prajurit yang ingin berkontribusi. Orang-orang di Pulau Blood Evil juga merasa gembira. Murid-murid keluarga Liu begitu marah hingga mereka menangis. Keluarga Yu adalah musuh bebuyutan keluarga Liu. Sekarang keluarga Yu akan menghilang, bagaimana mungkin mereka tidak merasa senang? Yang lebih penting adalah keluarga Liu akan pergi ke Pulau Goddown bersama Luli. Itu adalah pulau tingkat keempat. Meskipun keluarga Liu tidak cukup kuat untuk menjadi keluarga tingkat keempat, jika diberi waktu, keluarga Liu dapat bangkit dengan memanfaatkan sumber daya Pulau Dewa. Keluarga tingkat keempat. Keluarga Liu, pada masa kejayaannya, adalah keluarga tingkat ketiga di bawah komando Liu Rufeng. Sekarang ada harapan bahwa keluarga Liu bisa menjadi keluarga tingkat keempat. Itu sudah cukup menjadi alasan bagi para pengikut keluarga Liu untuk bersuka cita. Luli tidak langsung membawa orang-orang dari Pulau Blood Evil ke Pulau Goddown. Ia menguburkan para prajurit yang tewas di Gunung Naga Gajah. Luli merasa bertanggung jawab atas kematian para prajurit. Ia bangun terlambat. Orang-orang ini seharusnya tidak mati. Dia meminta Liu Yi untuk mengeluarkan beberapa kristal Swan sebagai kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban untuk mengatur segala keperluan mereka. Yang terluka juga diberi banyak kristal Swan. Saat itu sudah larut malam. Luli tidak merasa lelah atau ingin tidur. Periode lemah setelah menggunakan skill Burning Blood belum datang, yang membuatnya terkejut. Tampaknya setelah mencapai alam kolam jiwa, durasi skill pembakaran darah diperpanjang. Skill ini tidak akan bertahan lebih dari 1 hari. Dia tidak kembali ke Pulau Naga Bumi. Dia ingin bermalam di Gunung Gajah Naga. Si Bungkuk Tian sedang merawat lukanya di sana. Dia telah kehilangan 1 lengan sehingga butuh waktu setidaknya 10 hari atau setengah bulan untuk pulih sepenuhnya. Ming Yu tengah berkultivasi di dalam gazebo. Luli berdiri sendiri, mencerna kejadian-kejadian yang telah terjadi beberapa hari terakhir, memikirkan perubahan-perubahan yang terjadi saat ia mencapai alam kolam jiwa. Liontin gigi binatang itu hilang dan ada pola naga misterius di solpon miliknya. Apakah ini baik atau buruk? Untuk saat ini, tubuhnya baik-baik saja, lebih dari baik-baik saja. Energi Swan di laut rohnya sedang dipadatkan dan kolam jiwa stabil. Semuanya baik-baik saja. Kehadiran Ming Yu menjamin keselamatannya. Semuanya berjalan lancar. Dalam 3 bulan, Ming Yu akan menyelesaikan urusannya. Saat itu, Luli bisa kembali ke keluarga Lu di dataran tengah dan pergi mencari Luli di dataran hijau. Orang tua penjara surga akan berangkat ke kota Kaisar Yu, yang tidak akan dipedulikan Luli. Luli merasakan kebenciannya tidak sekuat sekarang karena keluarga Yu akan menghilang. Setelah 1 jam berdiri di puncak gunung, Luli menenangkan pikirannya terhadap banyak hal. Dia ingin meninggalkan masalah keluarga Yu dan Danau Pulau Seribu. Dia akan membantu keluarga Liu untuk menguasai Pulau Goddown dan menstabilkan keadaan. Dalam 3 bulan, dia akan meninggalkan Danau Pulau Seribu dan pergi ke dataran tengah untuk mencari keluarga Lu. Luli masih tidak ingin tidur setelah beberapa saat. Dia kembali ke bentengnya untuk berkultivasi hingga hampir fajar sebelum tertidur. Pada hari kedua, Luli membawa Ming Yu, Liu Yi, Patriark 9, dan lebih dari 10 prajurit alam laut roh ke Pulau Goddown dengan kapal perang. Luli meminta si Bungkuk Tian untuk mengambil alih komando pribadi di Pulau Blood Evil. Ia siap untuk menguasai Pulau Goddown. 1 hari telah berlalu. Orang-orang dari keluarga Su yang ingin pergi pasti sudah pergi. Mereka yang bertahan pasti ingin hidup dan mati bersama kota dewa atau menyerah. Begitu Luli meninggalkan Pulau Blood Evil, orang-orang di kota Goddown diberitahu. Lebih dari selusin keluarga besar dan kecil di kota menjadi gelisah. Banyak patriark keluarga pergi ke gerbang kota bersama patriark mereka untuk menunggu kedatangan Luli. Saat Luli tiba di kota, sudah ada ratusan orang berkumpul di gerbang. Mereka semua adalah anggota keluarga di kota itu. Selamat datang, pemilik Pulau Lu. Ratusan orang berlutut dan memberi hormat kepada Luli saat dia tiba. Luli mengangguk. Keluarga-keluarga ini ada di sini untuk menyerah. Mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk tetap hidup. Bergerak. Luli melambaikan tangannya dan memimpin untuk berjalan memasuki kota. Orang-orang yang berlutut segera bangkit dan mengikutinya. Mereka menuju alun-alun kota dalam barisan yang besar. Plaza itu penuh dengan orang. Banyak yang menunggu Luli dengan ketakutan. Meskipun ada puluhan ribu orang dan banyak dari mereka adalah prajurit berbaju besi di plaza itu, suasananya sunyi senyap. Orang-orang bisa mendengar suara jarum jatuh. Gerbang keluarga Su ditutup.
Di gerbang tergantung beberapa kain putih dan hitam. Banyak orang dari keluarga Su datang dan pergi tadi malam. Tidak ada yang tahu pasti berapa banyak yang ada di sini sekarang. Luli melangkah masuk ke alun-alun. Banyak orang berlutut di hadapannya. Ia melihat ke arah keluarga Su, yang gerbangnya perlahan terbuka. Su Fangfei berjalan keluar bersama sekelompok orang. Ia mengenakan pita hitam di lengannya dan gaun berkabung putih. Di matanya ada kebencian. Wajahnya yang cantik tertutup es. Dia menatap Luli dan berkata kepadanya dengan jelas, "Luli, jika kamu ingin menjadi penguasa Pulau Dewa, kamu harus melangkahi tubuh kami terlebih dahulu." Bab 252, sesuai keinginanmu. Agar seorang pria tampak lebih tampan, ia harus mengenakan pakaian hitam, tetapi untuk seorang gadis, pakaian putih. Su Fangfei adalah seorang gadis yang cantik, lebih cantik dari Liu Yi. Dia mengenakan gaun berkabung dan pinggangnya yang ramping ditonjolkan oleh pita hitam. Wajahnya yang cantik sedingin es, yang memberinya perasaan tenang dan agung. Luli sudah menduga bahwa keluarga Su tidak mau meninggalkan kota dewa, namun dia tidak menyangka bahwa Su Fangfei yang memimpin. Su Fangfei meninggalkan kesan yang tidak baik pada Luli. Pada saat ini, dia mengagumi keberaniannya. Dia memiliki keberanian untuk menonjol bersama keluarga Su dan siap untuk dimakamkan bersama Su Yaoyang dan Su Chen. Lebih dari puluhan ribu orang memandang Luli, seorang pemuda berusia 16 tahun yang akan menjadi penguasa Danau Seribu Pulau di barat laut. Ia akan menjadi penguasa Pulau Dewata, untuk menentukan hidup dan mati semua orang di kota itu. Luli tidak berkata apa-apa. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Banyak yang bahkan takut bernapas. Setelah setengah batang dupa terbakar, Luli akhirnya membuka mulutnya. "Su Fangfei, aku akan menjadi penguasa kota Dewa Bawah, terlepas kau akan hidup atau tidak. Pemenang akan mengambil semuanya. Kau tidak perlu berada di sini dan bertindak tidak masuk akal. Jika kau ingin pergi bersama ayahmu, pergilah dan benturkan kepalamu ke dinding bersama orang-orangmu. Aku tidak ingin membunuh lagi. Kau boleh pergi sekarang." "Apa gelombang?" Orang-orang di alun-alun berdiskusi dengan hangat. Luli tidak marah. Dia tidak mulai membunuh orang. Bagi banyak orang, dia adalah iblis yang suka membunuh. Tidak lama setelah Luli tiba di Danau Pulau Seribu, dia membunuh semua anggota keluarga Sui. Lalu berapa banyak yang dia bunuh saat dia menghancurkan pasukan iblis kegelapan? Kelahiran dan pertumbuhan kelebihan beban baru disertai dengan hilangnya nyawa. Luli ingin menjadi penguasa Pulau Dewa sehingga ia harus mulai membunuh untuk membangun otoritasnya. Sekarang Su Fangfei sengaja membuatnya marah, tetapi ia tidak membunuhnya. Su Fangfei juga terkejut. Puluhan murid keluarga Su semuanya menatap Luli dengan kaget. Sebagian besar murid keluarga Su dipindahkan tadi malam. Yang tertinggal siap untuk hidup dan mati bersama kota dewa. Kenapa Luli tidak menggunakan kekerasan sekarang? Pada saat ini, tak seorang pun meragukan kekuatan dan kemampuan Luli. Su Tianwen meninggal di hadapan banyak orang. Luli telah membunuh para pejuang alam kolam jiwa dari keluarga Su seolah-olah dia hanya menyembelih kambing dan sapi. Luli bukanlah orang yang penyayang. Mungkinkah dia memiliki perasaan terhadap Su Fangfei? Su Fangfei terjebak dalam situasi yang mustahil. Dia punya nyali untuk menghadapi Luli, untuk berdiri di sini tetapi tidak bunuh diri. Meninggalkan hidup hanya demi bertahan hidup di wilayah keluarga Ding. Su Fang pernah menikmati status yang sama dengan keluarga Su dan sekarang dia harus melihat ke arah mana angin bertiup di sana. Mungkin tuan muda keluarga Ding akan menikahinya dengan paksa untuk menjadikannya selir. Bagaimana mungkin Su Fangfei, seorang gadis yang sombong, menerimanya? Tinggal. Lalu apa yang harus dilakukan di sini? Luli membiarkannya tetap hidup dan dia takut bunuh diri. Jadi dia harus menjadi pembantu untuk pria yang membunuh ayahnya? Tidak. Su Fangfei mengambil keputusan. Tiba-tiba dia melompat maju dan sebuah belati muncul di tangannya. Dia menusukkannya ke dahi Luli. Hah! Liu Yi dan Patriark 9 dan yang lainnya semua marah, siap menghunus senjata mereka dan bergerak. Ming Yu, dengan wajahnya tertutupi topeng hantu, tetap tenang dan tidak melakukan apapun. Luli melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada Patriark 9 dan yang lainnya agar tetap tenang. Lebih dari 10 bayangan ilusi muncul yang mengejutkan Su Fangfei. Luli mendekati Su Fangfei dengan mudah, mengambil belatinya dan mengangkatnya dengan mencengkeram lehernya. Su Fangfei menundukkan kepalanya menatap Luli dan berkata dengan dingin, "Luli, kalau kau punya nyali, bunuh saja aku." "Baiklah, sesuai keinginanmu." Luli tersenyum tipis dan berjalan ke keluarga Su dengan Su Fangfei di tangannya.
Mingyu, Patriark 9 mengikutinya. Nyonya Su. Puluhan prajurit yang berdiri di depan keluarga Su menjadi marah. Luli berteriak kepada mereka dengan dingin, minggir atau mati. Niat membunuh perlahan menyebar dari Mingyu, membuat para prajurit keluarga Su berpikir bahwa mereka berhadapan dengan dewa kematian. Banyak orang bergerak ke samping tanpa sadar. Ketika satu orang memimpin, yang lain mengikutinya. Luli memang masih muda, tetapi ia memiliki kekuatan yang sangat mengagumkan sehingga orang-orang merasa bahwa Su Chen lah yang ada di depan mereka. Luli melangkah masuk ke kompleks keluarga Su, berbalik di gerbang dan berkata, beritahu para prajurit keluarga Su bahwa mereka dapat menyerah untuk keluar dari sini. Jika mereka tidak memilih salah satu, bunuh saja. Ya. Mingyu dan Patriark 9 mengangguk dan berteriak. Luli menggendong Su Fangfei ke dalam benteng. Banyak prajurit keluarga Su diliputi amarah dan kesedihan. Luli jelas akan memerkosa Su Fangfei. Anjing, aku akan membunuhmu. Seorang patriark di puncak alam kolam jiwa mengambil belati dari lengan bajunya dan melesat ke arah Luli. Bersamanya, 7 atau 8 prajurit alam kolam jiwa lainnya juga bergegas ke arah Luli. Suara mendesing, Mingyu mengambil tindakan. Dia tetap di tempatnya dan hanya menghunus pedang yang dibawanya di punggungnya dan melepaskan beberapa garis cahaya pedang di depannya. Dentuman, dentum, dentum. Kepala demi kepala berhamburan. 8 orang itu masih dalam posisi berlari. Setelah dipenggal, tubuh mereka bahkan melangkah maju beberapa kali. Akhirnya, mereka semua jatuh ke tanah. Darah mereka menyembur lebih dari 3 kaki. Seseorang ingin bertindak tetapi tertegun pada saat ini. Banyak orang memandang Mingyi dengan topeng hantu seperti melihat hantu sungguhan. Alam abadi. Beberapa prajurit dari keluarga lain menebak. Mingyu telah membunuh 8 prajurit dari alam kolam jiwa dengan mudah. Seorang prajurit alam roda takdir tidak dapat melakukannya. Dia mungkin berada di alam abadi. Mungkinkah dia seorang prajurit alam abadi dari keluarga Bai? Kalau tidak, mengapa dia memakai topeng? Ada yang menduga bahwa Mingyu dikirim ke Luli oleh keluarga Bai. Karena Nyonya Yan dan Luli telah membuat kesepakatan, dapat dimengerti bahwa ada seorang prajurit dari alam abadi yang melindungi Luli. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak sekarang. Mingyu melirik dan berkata dengan suara serak, pergi atau mati. Menggunakan suara palsu sangatlah mudah bagi seorang pendekar ketika ia mencapai alam tertentu. Luli telah meminta Mingyu untuk menyembunyikan identitasnya sehingga ia harus memalsukannya. Pergi. Salah seorang tetua keluarga Su berteriak sedih. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Berdiri dan meminta kematian telah menguras keberanian mereka. Mereka tidak menginginkan kematian sekarang. Semua anggota keluarga dan murid keluarga Liu lainnya dipindahkan pada malam terakhir. Hanya puluhan prajurit yang tersisa. Di bawah ancaman kematian, mereka segera meninggalkan kota Gatdown dan bergegas meninggalkan pulau itu. Ledakan. Luli masuk ke benteng acak dan memasuki sebuah ruangan. Dia melemparkan Su Fangfei ke tempat tidur besar. Dia tersenyum dingin dan menatap Su Fangfei yang dipenuhi dengan ratapan dan kebencian. Kau ingin mati? Bagaimana kalau aku memperkosamu terlebih dahulu dan kemudian aku akan membunuhmu? Dasar bajingan. Su Fangfei merasakan kesedihan dan kemarahan yang bercampur aduk. Dia melompat dari tempat tidur dan memukul kepala Luli dengan tangannya yang dipenuhi energi Suan. Swish gelombang. Dengan mengelak, Luli sekali lagi menguasai Su Fangfei. Ia meraih gaun duka Su Fangfei dan merobeknya. Punggungnya yang halus terekspos. Luli sekali lagi menggerakkan tangannya ke bawah. Seluruh bagian punggungnya terlihat. Luli, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Su Fangfei mencakar dada Luli dengan gerakan mengancam. Noda darah muncul di dadanya yang membuatnya marah. Dia melempar Su Fangfei kembali ke tempat tidur. Dia melompat ke arah Su Fangfei, menjepit tangan dan kakinya, lalu merobek sisa gaun yang dikenakannya hingga hancur. Tubuhnya yang cantik dan telanjang terekspos sepenuhnya. Su Fangfei tidak bisa bergerak. Akhirnya dia merasakan ketakutan yang terlihat dari tubuhnya. Dia meneteskan air mata dan gemetar. Para wanita muda dari keluarga besar paling takut kehilangan keperawanan. Ini bahkan lebih serius daripada hidup. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan diperlakukan dengan kasar oleh Luli dan kemudian dibunuh olehnya. Dia gemetar lebih hebat dan matanya terpejam karena putus asa. Bab 253, gambar cepat. Tiba-tiba, Luli menghentikan gerakannya.
Setelah melirik sekilas ke wajah cantik Su Fangfei, dia segera bangkit. Su Fangfei menunggu sebentar, tetapi dia mengalami hal yang tidak terduga. Saat dia membuka matanya, Luli sudah berdiri dan merapikan pakaiannya. Kau benar-benar mengira aku akan memperkosamu? Luli menatap Su Fangfei dengan nada mengejek dan berkata, kau tidak cukup baik untukku. Aku bukanlah orang yang terhormat, tetapi aku belum sampai pada titik ini. Keluarga Sumu ingin membunuhku, jadi aku membunuh mereka. Itu adil. Jika aku tidak memiliki kekuatan atau keberuntungan, aku pasti sudah dibunuh oleh keluargamu sekarang. Jadi jangan salahkan surga. Saat kau sudah cukup kuat, aku mengundangmu untuk menemukanku dan membalas dendam. Kurasa kau sekarang tahu bahwa beberapa hal lebih menakutkan daripada kematian. Sebaiknya kau keluar dari kota dewa dan berkumpul dengan keluargamu. Aku tidak suka membunuh wanita. Namun, jika kau membuatku marah, aku akan menggantungmu yang telanjang di gerbang kota sehingga semua orang di kota ini dapat menghargai tubuhmu yang indah. Bajingan, Luli, kau akan mengalami kematian yang mengerikan. Luli melangkah keluar dengan langkah lebar setelah menyelesaikan kata-katanya. Su Fangfei mengumpatnya, lalu memeluk dirinya sendiri di sudut tempat tidur, merasa takut sekaligus marah. Mengingat apa yang baru saja dikatakan Luli, perasaan campur aduk merayapi benaknya. Luli menemukan banyak orang di luar. Mingyu sedang menunggunya bersama banyak kepala keluarga. Banyak dari mereka merasa terkejut melihat Luli keluar dari ruangan. Apakah Luli tidak melakukan hal-hal yang tidak terkatakan kepada Su Fangfei? Atau apakah dia seorang penggambar yang cepat? Bagaimana dia bisa menyelesaikannya begitu cepat? Butuh waktu untuk sekadar menanggalkan pakaian dan memakainya kembali. Luli melihat ekspresi banyak orang yang sangat aneh. Dia melotot ke arah mereka dan berkata, apa yang kalian lihat? Apakah kalian pikir aku akan melakukan sesuatu yang vulgar? Apa yang kalian pikirkan? Mereka segera meminta maaf. Liu Yi dan Patriark 9 merasa geli. Luli berjalan menuju aula utama keluarga Su bersama yang lain mengikutinya. Duduk di posisi tengah, Luli menatap seorang lelaki tua berambut putih di alam kolam jiwa di garis depan dan bertanya, siapa namamu? Apakah kau punya informasi tentang keluarga-keluarga di kota ini? Dan informasi tentang semua pasukan yang berafiliasi dengan Pulau Goddawn? Salam, pemilik pulau. Saya PN. Saya adalah kepala keluarga P, keluarga tingkat ketiga. Orang tua itu membungkuk dan melanjutkan, saya telah tinggal di kota Goddawn selama lebih dari 100 tahun. Saya tahu segalanya tentang kota itu, pulau-pulau di dekatnya, dan semua pasukan yang berafiliasi. Jika Anda membutuhkannya, saya akan meminta seseorang untuk mengumpulkan semua bahan untuk Anda. Baiklah, silakan. Luli mengangguk. PN mengedipkan mata pada seorang patriark yang segera pergi untuk mengurus masalah tersebut. Luli melirik ke arah para prajurit di sana dan bertanya, apakah kalian benar-benar bersedia tunduk pada otoritasku? Jika kalian tidak yakin dengan kemampuanku, kalian bisa pergi. Aku tidak akan memaksa kalian pergi. Semua prajurit membungkuk dan berseru, kami semua di sini untuk bersumpah setia kepada Anda. Kami akan mengikuti pimpinan Anda. Luli mengangguk, sama sekali tidak terkejut. Keluarga-keluarga ini telah tinggal di Pulau Goddawn selama ini. Mereka memiliki banyak aset di kota ini dan dari generasi ke generasi telah menganggap tempat ini sebagai rumah. Mereka tidak peduli siapa pemilik pulau mereka. Mereka hanya bekerja untuk orang yang berbeda. Berkas demi berkas dibawa oleh patriark keluarga P. Luli menelusuri dokumen-dokumen itu. Sebelum selesai membaca, seorang prajurit dari alam laut roh keluarga Liu masuk untuk melapor, pemilik pulau, semua pemilik pulau dari pulau tingkat kedua dan ketiga ada di sini, termasuk Pulau Rubah Hitam, Pulau Iblis, Pulau Burung, dan Pulau Yang. Mereka menunggu di luar untuk Anda panggil. Luli mengangguk tetapi tidak langsung memanggil mereka. Ia terus membaca. Hampir semua keluarga di kota Goddawn ada di sini. Hanya ada 2 keluarga yang memiliki hubungan kuat dengan keluarga Su. Mereka memiliki hubungan yang dibangun melalui pernikahan antar generasi. Kedua keluarga itu telah pergi bersama keluarga Su pada malam sebelumnya. Pulau Sundaun juga harus dievakuasi. Biarkan mereka masuk. Luli menatap patriark 9 yang berjalan keluar, sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan bangga. Tak lama kemudian, sekelompok prajurit alam kolam jiwa dibawa masuk. Plop gelombang. Puluhan pria berlutut dan membungkuk kepada Luli dengan takut. Salam, pemilik Pulau Lu. Pulau Rubah Belakang, Pulau Iblis, dan Pulau Pembunuh pernah menolong Su Chou dan hampir membunuh Luli.
Saat ini, Luli telah menjadi pemilik pulau di Pulau Goddown dan tuan mereka. Pemilik pulau di ketiga pulau itu ketakutan. Bangkit. Luli menatap kerumunan dan berkata setelah berpikir sejenak, aku butuh banyak prajurit. Semua keluarga tingkat ketiga, aku ingin kalian masing-masing menyediakan 50 prajurit alam laut roh dari klan eksternal kalian, dan keluarga tingkat kedua, berikan aku 10. Mereka akan membentuk pasukan jahat darah. Apakah kalian punya pendapat? Mendapatkan prajurit dari klan eksternal tidaklah terlalu serius karena mereka bukanlah prajurit inti dari keluarga. Memobilisasi pasukan ini sama saja dengan menggunakan prajuritnya sendiri. Keluarga tidak akan terlalu mempermasalahkannya juga karena Luli hanya menginginkan prajurit alam laut roh. Jika itu adalah prajurit alam kolam jiwa, keluarga akan marah. Tentu saja. Meskipun para kepala keluarga dan pemilik pulau mengerutkan kening, PN membuat pernyataan, keluarga Pei akan mendukung Anda dengan cara apapun yang Anda butuhkan, pemilik pulau. Kami tidak memiliki perbedaan pendapat. Pemilik pulau Killers Island berkata, kami baik-baik saja. Kami mendukungmu. Para pemilik pulau Devils dan pulau Black Fox juga menunjukkan sikap mereka setelah ragu-ragu sejenak. Mereka takut jika mereka menunda terlalu lama, Luli akan menggunakan kekerasan. Keluarga dan kekuatan lain juga mengatakan mereka baik-baik saja sekarang karena yang besar telah menyuarakan pandangan mereka. Luli mungkin menunggu untuk membuat contoh dari salah satu keluarga untuk membangun otoritasnya. Liu Yi dan Patriark 9 sangat gembira. Ada lebih dari 20 atau bahkan 30 keluarga dan pasukan di sini. Luli telah memberi mereka hampir 7 atau 800 prajurit alam laut roh. Ada beberapa prajurit klan eksternal dari keluarga Su yang tidak berangkat. Keluarga Liu sekarang dapat mengendalikan lebih dari 1000 prajurit alam laut roh. Setelah semua prajurit ini bersumpah setia, Luli dapat menginvestasikan sejumlah sumber daya untuk mengembangkan puluhan prajurit di alam kolam jiwa. Semua prajurit ini bekerja untuk Luli dan juga keluarga Liu. Luli masih menjadi prajurit tamu keluarga Liu dan dia hampir tidak peduli dengan masalah internal apapun. Pada akhirnya, kekuasaan atas masalah-masalah besar masih dikendalikan oleh keluarga Liu. PN. Luli menatapnya dan berkata, aku akan menunjukmu sebagai wakil pemilik pulau dan kau akan membantuku menangani semua masalah di kota ini. Apakah kau bersedia menerimanya? PN terkejut. Kemudian dia berlutut dengan gembira dan berkata, terima kasih banyak, pemilik pulau atas tawaranmu yang murah hati. Aku akan memberikan semuanya sampai jantungku berhenti berdetak. Oke. Luli melambaikan tangannya dan berkata, Liu Yi, Patriark 9. Konsultasikan dengan PN untuk masalah di kota dan buat pemindahannya lancar. Liu Yi, kau akan bertanggung jawab atas pasukan jahat darah yang baru. Kau dapat membuat keputusan sendiri. Jika ada yang tidak mendengarkan perintahmu, si bungkuk Tian, bunuh mereka. Ya, Liu Yi dan Patriark 9 menerima perintah itu. Patriark 9 sangat gembira. Luli memberikan pasukan jahat darah kepada Liu Yi berarti bahwa keluarga Liu adalah yang terpenting dan terkuat setelah Luli. Dia tidak akan mengawasi semuanya jadi penguasa sebenarnya dari Pulau Goddown adalah keluarga Liu. Sebaliknya, Liu Yi tidak merasa terlalu gembira. Sebaliknya, dia merasa ada yang tidak beres. Sepertinya Luli sedang mempersiapkan masa depan keluarga Liu berdasarkan tindakannya. Apakah dia akan segera pergi? Kekhawatiran Liu Yi bertambah kuat dan intens saat dia teringat pada pendekar misterius sakti yang tiba-tiba mendatangi Luli, kesepakatan yang dibuat Luli dengan Nyonya Yan yang membuatnya dapat dengan mudah merebut Pulau Dewa. Luli melambaikan tangan untuk membiarkan semua orang pergi. Liu Yi tetap tinggal. Dia menatap Luli dengan wajah sedih dan bertanya, Luli, apakah kamu akan segera pergi? Luli menatapnya dan tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. Kemudian dia mengangguk dan menjawab tanpa menyembunyikan informasi apapun darinya. Dalam waktu paling lama 3 bulan, aku akan meninggalkan danau Pulau Seribu. Liu Yi menghela napas, merasa dibayangi oleh kenyataan itu dan berkata, apakah kamu akan mencari adikmu? Apakah kamu akan kembali lagi? Mungkin aku akan melakukannya. Luli menenangkannya, tenang saja, Liu Yi. Aku akan membereskan semuanya. Keluarga Liu bisa berkembang dengan cepat tanpa aku. Liu Yi tidak berkata apa-apa lagi, merasa kecewa dan tidak senang. Luli melihat ke arah tenggara. Wajah Luling yang menakjubkan muncul di benaknya. Dia berkata pada dirinya sendiri, kakak, apakah kamu baik-baik saja di dataran Qian? Bab 254, Kekuatan Lu Renhuang.
Pengalihan kekuasaan di Pulau Dewata berjalan lancar dengan bantuan Pei-an. Mingyu mengambil alih komando dan si Bungkuk Tian bertindak sebagai algojo. Para prajurit alam laut roh dari semua keluarga dikirim ke Luli sesuai permintaannya dan mereka membentuk pasukan jahat darah baru yang dipimpin Liu Yi. Agak menggelikan sekaligus lucu bahwa Liu Yi, yang baru berada di tahap tengah alam laut roh, mampu mengendalikan pasukan yang terdiri atas lebih dari 1000 prajurit alam laut roh. Di antaranya ada 5 atau 600 yang berada di puncak alam laut roh. Meski begitu, tak seorang pun berani menentang perintahnya. Si Bungkuk Tian adalah orang kedua yang memegang komando. Ia merasa sangat kesal karena kehilangan lengannya. Siapapun yang berani menentang akan langsung dibunuh oleh si Bungkuk Tian. Ia bahkan tidak akan menghukum mereka terlebih dahulu. Selain itu, banyak orang mengira Liu Yi adalah wanita simpanan Luli. Lambat laun, sebagian besar prajurit bersumpah setia. Apa yang ditawarkan Luli kepada mereka juga murah hati. Tak lama kemudian, sebagian besar mengakui perintah Liu Yi. Pulau Gatdown cukup besar. Selain kota Gatdown, ada 3 kota lainnya. Di pulau itu, ada puluhan properti milik keluarga Su dan sekarang semuanya menjadi aset keluarga Liu. Keluarga dan pasukan yang berafiliasi dengan keluarga Su sekarang mendengarkan perintah Luli. Setiap bulan, keluarga dan pasukan akan menyerahkan kristal Suan. Berdasarkan perhitungan kasar, Luli dapat menguangkan hampir 1 juta kristal Suan sebulan. Bahkan, di masa lalu, Pulau Blood Evil dapat menghasilkan kristal Suan dalam jumlah yang sama. Namun, liontin gigi binatang Luli telah hilang sehingga keluarga Liu tidak dapat lagi menanam buah ulat darah, akar dunia nether, dan bahan mistik lainnya. Semua murid keluarga Liu dipindahkan. Meskipun demikian, Pulau Blood Evil tidak diberikan kepada pasukan lain. Seseorang dikirim untuk menjaga pulau tersebut. Perintah ini datang langsung dari Luli karena ada formasi penghambatan di dunia kecil di Pulau Nagabumi. Sedangkan untuk Pulau Sundaun dan pulau lain yang tidak berpenghuni, keluarga Liu tidak mengambilnya. Mereka memberikan pulau itu kepada 2 keluarga kelas 2. Keluarga Liu ingin merebut pulau-pulau itu, tetapi mereka kekurangan pasukan. Mereka tidak memiliki banyak prajurit untuk memulai. Setelah beberapa ronde pertarungan, hanya sedikit yang tersisa. Setelah Patriark 7 patah kaki, ia hanya bisa melakukan beberapa pekerjaan di belakang panggung. Pikiran Liu Yi tumbuh lebih dewasa. Di masa lalu, dia bisa mengandalkan Patriark 7. Namun, sekarang, dia harus mengurus semuanya sendiri. Patriark 9 bisa menawarkan bantuan. Namun, dia tidak berpengalaman sebagai Patriark 7 sehingga Liu Yi tidak merasa nyaman jika Patriark 9 menangani sebagian besar masalah. Yang lebih penting, Liu Yi sangat yakin bahwa dengan mengangkatnya menjadi komandan pasukan jahat darah oleh Luli, dia akan memegang kendali penuh atas pasukan tersebut. Sekarang, dia akan memegang kekuasaan militer. Saat Luli pergi, dia tidak akan hanya menjadi boneka. Liu Yi adalah orang yang pintar dan tekun. Dia mengurus semuanya sendiri. Luli juga mengangkatnya sebagai wakil pemilik Pulau Gatdown dan dia harus mengatur semua hal. Dia telah menjadi juru bicara Luli. Liu Yi tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Dia harus menegakkan otoritas absolut sebelum Luli pergi, jadi dia bekerja dengan penuh semangat. Luli tidak peduli dengan apapun. Dia tinggal di halaman belakang kompleks keluarga Su untuk bercocok tanam. Di sanalah Mingyu tinggal sekarang. Mingyu pernah berkata bahwa ia memiliki urusan yang harus diselesaikan sehingga ia baru bisa pergi setelah 3 bulan. Ketika Luli bertanya kepadanya tentang hal itu, Mingyu berkata bahwa ia hanya butuh beberapa hari ketika 3 bulan hampir berakhir. Jadi Luli membiarkannya. Ditambah lagi, ia merasa aman bersama Mingyu di sini. Su Fangfei pergi. Dia takut Luli benar-benar akan menelanjanginya dan menggantungnya di gerbang kota. Luli tidak terbiasa membunuh wanita. Dengan kematian Su Chen, kebenciannya terhadap keluarga Su menjadi berkurang. Tidak perlu bertindak ekstrim. Bagaimana dengan kemungkinan pembalasan dari Su Fangfei? Luli tidak melihat adanya ancaman dalam hal itu. Keluarga Su masih ada di dunia. Tidak apa-apa membiarkan Su Fangfei hidup. Energi Suan di Laut Roh telah sepenuhnya berubah menjadi bentuk yang lebih padat. Sebelumnya, energi Suan berada dalam keadaan gas dan sekarang dalam keadaan cair. Kekuatan energi Suan meningkat berkali-kali lipat. Luli telah mengolah energi Suannya selama beberapa hari ini. Pada saat yang sama, ia mengonsumsi pelet dan ramuan untuk memelihara kolam jiwanya dan mengkonsolidasikan pencapaiannya di alam baru.
Dia juga menghabiskan waktu berlatih apparition. Keterampilan Swan ini sangat bagus sehingga Luli memutuskan dia harus menguasainya sepenuhnya. Wus, wus gelombang. Di halaman belakang rumah keluarga Su, bayangan-bayangan ilusi muncul satu demi satu. Bayangan-bayangan itu bergerak cepat di halaman. Satu demi satu bayangan menghilang lalu muncul. Halaman itu penuh dengan bayangan, sangat membingungkan mata. Setelah beberapa hari penanaman, jumlah bayangan meningkat 2, sehingga totalnya 20. Mingyu keluar dari kamarnya, berdiri di dalam dan melihat halaman yang penuh dengan bayangan. Dia tidak berkata apa-apa. Luli tidak berhenti berkultivasi. Swish gelombang. Luli menghentikan gerakannya dan berdiri di depan Mingyu yang mengenakan topeng hantu sehingga ekspresinya tidak terlihat. Namun, mata Mingyu berkedip-kedip. Dia berkata, "Tuan muda, ini pasti keterampilan rahasia yang diwariskan dari zaman kuno. Itu pasti berasal dari beberapa makna mendalam. Tolong luangkan lebih banyak waktu untuk mencoba memahami makna tersiratnya. Anda mungkin bisa menyentuh pengetahuan dangkal tentang makna mendalam darinya." Makna yang mendalam? Luli merasa penasaran. Si jenggot putih hanya merasakan permukaan makna mendalam, tetapi itu sudah sangat hebat. Dia bisa menghindari siang dan malam. Luli bertanya, "Teknik rahasia kuno? Apa bedanya dengan teknik Swan?" Ada perbedaan besar, Mingyu menjelaskan. Keterampilan rahasia kuno berasal dari makna mendalam. Beberapa bahkan diciptakan dengan menggabungkan beberapa makna mendalam. Keterampilan Swan tidak sebagus ini. Itu hanya keterampilan teknis. Bahkan keterampilan Swan tingkat suci biasa saja. Itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan pemahaman dangkal tentang makna mendalam. Luli merasakan kerinduan yang mendalam akan makna mendalam. Ia berseru, "Makna mendalam begitu kuat?" "Ya, tentu saja." Mingyu menyilangkan tangannya di belakang, menatap langit dan melanjutkan, "Makna mendalam adalah apa yang dirasakan para prajurit dari langit dan bumi. Itu adalah kebenaran dunia. Memahami makna mendalam dapat membantu seorang prajurit memanfaatkan kekuatan langit dan bumi. Dikatakan bahwa makna mendalam tingkat ke-9 dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan, menghancurkan surga dan meratakan tanah. Legenda mengatakan bahwa Gurun Utara terhubung dengan dataran tengah di masa lalu. Tanah itu terbelah oleh seorang prajurit kuat yang langka yang menggunakan makna mendalam tingkat ke-9. Apa? Luli terkejut. Dia berkedip dan bertanya, "Makna mendalam tingkat ke-9? Memisahkan Gurun Utara dan dataran tengah dalam satu gerakan? Bagaimana mungkin? Seberapa besar Gurun Utara?" Butuh waktu berbulan-bulan bagi Luli untuk menyeberangi Gurun Utara dalam garis lurus dengan kecepatan maksimal. Ada seorang prajurit kuat yang mampu memotong Gurun Utara dalam satu gerakan? Apakah itu benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan manusia? Gurun Utara adalah tempat yang kecil. Mingyu berkata dengan emosi yang kuat, "Tidak ada prajurit dari alam berdaulat manusia di sini. Material mistikmu sangat sedikit dan Swan Qi antara langit dan bumi tidak cukup tebal. Central Plains adalah pusat dunia, surga bagi para prajurit yang kuat." Oh, Luli berhenti sejenak lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Makna mendalam tingkat ke-9? Mingyu, kekuatanmu ada di tingkat berapa?" "Kurasa juga cukup bagus." "Tidak, sama sekali tidak." Mingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Punyaku hanya dari tingkat kedua. Tingkat pertama adalah yang terlemah dan tingkat ke-9 adalah yang paling kuat. Ayahmu benar-benar hebat. Ia memahami makna mendalam tingkat ke-6. Ia memiliki keterampilan armor mistis. Ketika ia baru saja mencapai alam manusia berdaulat, ia sudah bisa mengalahkan para prajurit dari alam yang sama. Ayahku benar-benar sebaik itu?" Dari sudut pandang Luli, kekuatan Mingyu sudah luar biasa, tetapi hanya tingkat kedua. Ayahnya tahu kekuatan tingkat ke-6? Jika makna mendalam tingkat ke-9 dapat memotong Gurun Utara, maka bisakah ayahnya membelah Danau Pulau Seribu? Jika ayahku memang sebaik itu, mengapa dia terperangkap di jurang es begitu lama? Selain itu, ayahku pasti salah satu yang paling berbakat di keluarga Lu. Lalu mengapa tidak ada yang datang mencarinya? Luli punya beberapa pertanyaan. Sejauh yang bisa dia lihat, bagaimana mungkin jurang kecil bisa menjebak seorang pejuang yang begitu kuat dari alam manusia berdaulat? Bukankah keluarga Lu mengirim seseorang untuk mencarinya? Mungkinkah sesuatu terjadi pada keluarga Lu? Atau ada hal lain? Luli mengerutkan kening. Awalnya, dia berpikir bahwa selama dia bisa pergi ke Central Plains dan menemukan keluarga Lu, semuanya bisa diselesaikan.
Sekarang, dia mulai gugup. Segalanya tidak semudah yang ia bayangkan. Bab 255, Melahapmu. Setengah bulan telah berlalu. Alih-alih tenang, Danau Pulau Seribu justru semakin ramai. Banyak pemilik pulau dan pasukan yang meminta untuk diteleportasi ke kota penjara surga, memohon untuk bergabung dan pergi bersama pasukan. Banyak pasukan yang sebenarnya melakukan ini untuk berbagi beberapa barang rampasan. Semua keluarga dan pasukan kerajaan bela diri surga yang berada di rute yang akan ditempuh pasukan akan dihancurkan. Semua yang pergi bersama akan menjadi kaya karena akan ada banyak harta dan sumber daya yang akan diambil. Keluarga Bai bekerja keras selama setengah bulan dan persiapannya hampir selesai. Tidak perlu latihan apapun. Orang tua dari penjara surga akan langsung memimpin tim dan mereka akan berbaris menuju kerajaan bela diri surga dengan penuh kemenangan. 3 keluarga kerajaan tingkat kelima tutup mulut. Mereka juga tidak mengambil tindakan apapun. Jelas bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Hanya kota Kaisar Yu yang kacau balau. Banyak keluarga dan warga sipil yang berafiliasi di kota itu mulai melarikan diri dalam kekacauan. Keluarga Yu mulai memindahkan para elit mereka secara rahasia. Para pengintai keluarga Bai bisa mendapatkan sedikit informasi dan intelijen, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan semua informasi mengingat fakta bahwa keluarga Yu adalah keluarga tingkat 5 dengan sumber daya yang sangat besar. Tidak semua prajurit kuat dari keluarga Yu telah pergi. Orang tua dari penjara surga sebenarnya sedang mengadakan pertunjukan untuk dilihat oleh pasukan Gurun Utara dengan melakukan ekspedisi hukuman ke kota Kaisar Yu. Selama mereka dapat membunuh prajurit kuat dari keluarga Yu, mereka akan mencapai tujuan mereka. Membiarkan beberapa anggota keluarga Yu yang tersisa pergi tidak apa-apa. Pulau Goddown tenang. Pasukan Blood Evil yang baru sekarang berjalan dengan baik. Setelah membunuh lebih dari puluhan orang, Liu Yi telah membangun otoritasnya. Di bawah penegakan perintah dan larangan yang ketat, tidak ada yang akan menentangnya. Pasukan Blood Evil diperluas. Banyak prajurit dari alam Xuanwu direkrut. Jumlah prajurit di pasukan mencapai 10.000. Lebih dari 1.000 alam spirit Sea ditunjuk sebagai pemimpin dan mereka sekarang menjadi tulang punggung pasukan. Pulau Goddown merupakan pulau besar dengan banyak pasukan dan aset yang berafiliasi dengannya. Semua ini membutuhkan pencegahan dan pengawasan dari tentara. Jika tidak ada tentara, bagaimana Lu Li bisa memerintah wilayah sebesar itu hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri dan otoritas keluarga Bai? Tentu saja, di antara 10.000 prajurit, pasti ada beberapa kekuatan jahat yang tersisa dari keluarga Su dan jumlahnya tidak sedikit. Lagi pula, banyak prajurit yang berasal dari keluarga Su. Tidak ada cara untuk menyingkirkan mereka semua sekarang. Itu hanya bisa dilakukan secara bertahap dari waktu ke waktu. Lu Li menghabiskan hari demi hari untuk mengolah energi Xuan, memelihara kolam jiwa, dan berlatih penampakan. Selain menunjukkan wajahnya untuk mendukung Liu Yi sesekali, dia membiarkan Liu Yi mengurus semuanya dan dia hanya membuka jalan untuknya. Alam kolam jiwa telah stabil. Lu Li juga mengetahui durasi skill pembakaran darahnya, 3 hari. Sekarang ia dapat melepaskan skill pembakaran darah selama 3 hari dengan tenang, yang merupakan penghiburan besar bagi Lu Li. Pertarungan biasa akan berakhir dalam 3 hari sehingga ia tidak perlu khawatir lagi akan kelelahan. Setelah mencapai alam kolam jiwa, skill raungan naga meningkat yang membuat Lu Li bertanya-tanya apakah dengan peningkatan jiwanya, skill raungan naga juga akan meningkat. Jika demikian, maka skill itu akan menjadi luar biasa. Dia berada di alam kolam jiwa dan skill raungan naga miliknya akan memengaruhi seorang prajurit di tahap awal alam roda takdir. Pada saat dia mencapai puncak alam kolam jiwa, apakah itu dapat memengaruhi prajurit di puncak alam roda takdir? Kultivasi di alam kolam jiwa terutama tentang kultivasi jiwa dan energi Xuan yang akan meletakkan fondasi yang kokoh dalam tubuh. Lu Li dipenuhi dengan antusiasme. Dia memperoleh beberapa keterampilan rahasia untuk mengolah kolam jiwa dan jiwa itu sendiri dari Ming Yu dan menghabiskan siang dan malam dalam kultivasi. Dia ingin tahu apakah skill Dragon Roar akan menjadi lebih kuat saat jiwanya diperkuat. Pada hari ke-18, formasi teleportasi di Pulau Goddown bersinar saat 3 orang muncul. Seorang prajurit dari alam laut roh keluarga Liu menjaga formasi teleportasi. Ketika dia melihat mereka, dia berlutut dan berkata, "Salam Nyonya dan tuan-tuanku." Nyonya Yan datang bersama kepala pelayan Bai dan Bai Ding. Ia mengenakan gaun sutra hitam dan anting hitam panjang dengan rambut disisir ke belakang. Ia tampak sangat anggun hari ini. Nyonya Yan mengangguk dan bertanya, "Apakah Lu Li ada?" "Ya, silakan lewat sini, Nyonya."
Prajurit keluarga Liu segera memimpin jalan dan pada saat yang sama, meminta seseorang untuk mengirim pesan kepada Luli agar keluar dan menyambut Nyonya Yan. Dia adalah orang terpenting keempat dari keluarga Bai dan pelindung Pulau Dewa. Luli masih berkultivasi. Setelah menerima berita itu, dia hanya melambaikan tangannya dan berkata, minta Liu Yi untuk menghiburnya. Bawa Nyonya Yan ke kamar kemuliaan. Aku akan ke sana nanti. Prajurit itu datang untuk menyampaikan berita itu dan merasa takut. Nyonya Yan ada di sini, tetapi Luli menolak untuk segera menemuinya. Dia harus meminta Nyonya Yan untuk menunggunya. Dia punya nyali untuk pamer kepada Nyonya Yan. Melihat prajurit itu tidak bergerak, Luli menatapnya dengan dingin dan berkata, aku memintamu untuk pergi dan kau harus melakukannya. Apakah Liu Yi tidak memberitahumu bagaimana seharusnya kau bersikap? Aku pergi. Prajurit keluarga Liu segera pergi karena takut. Mingyu keluar dari ruang samping dan bertanya, apakah kamu ingin aku ikut denganmu? Tidak. Luli memikirkannya dan berkata, Nyonya Yan adalah wanita yang cerdas dan dia sangat menghargai kepentingan orang lain. Dia tidak akan menyinggung perasaanku. Mingyu juga berpikiran sama. Kecuali Nyonya Yan ingin keluarga Bai hancur, kalau tidak, dia tidak akan menyakiti Luli. Setelah 2 batang dupa dibakar, Luli akhirnya bangkit dan berjalan menuju sebuah ruangan di halaman. Patriark 9 dan yang lainnya menunggunya dengan cemas di depan ruangan. Mereka semua lega melihat Luli di sana, tetapi dahi mereka dipenuhi keringat dingin. Luli begitu sombong. Dia menyuruh Nyonya Yan menunggunya sampai waktunya 2 batang dupa dibakar. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Luli melambaikan tangannya untuk membiarkan Patriark 9 pergi. Dia berjalan dengan malas ke kamar. Liu Yi ada di sana, menjaga Nyonya Yan dengan sangat hati-hati dan Bai Ding dan kepala pelayan Bai berdiri di belakang Nyonya Yan. Wanita ini racun. Dia terlalu menggairahkan. Luli berseru pada dirinya sendiri ketika dia melirik Nyonya Yan yang sedang menyeruput teh dengan anggun. Dia berjalan ke arah Nyonya Yan dengan santai, melambaikan tangan kepada Liu Yi dan berkata, Liu Yi, pergilah. Aku bisa berada di sini bersama Nyonya Yan. Liu Yi membungkuk hormat kepada Nyonya Yan dan pergi. Luli menuang secangkir teh untuk dirinya sendiri, menatap Nyonya Yan dan bertanya, pertarungan besar akan segera terjadi. Mengapa kau berada di tempatku yang tidak penting ini dan tidak menyusun strategi di pulau penjara surga? Nyonya Yan bahkan tidak marah karena Luli tidak memberi hormat padanya. Sebaliknya, dia tersenyum lembut dan berkata, persiapannya hampir selesai. Aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan sekarang. Prioritasku adalah memberimu, Tuan Muda keluarga Lu, waktu yang menyenangkan. Jadi, bagaimana menurutmu? Kamu dapat menyebutkan syarat apapun yang kamu inginkan. Beri aku waktu yang menyenangkan. Luli tersenyum licik. Ia menatap kepala pelayan Bai dan Bai Ding dan berkata, tinggalkan kami. Aku ingin berbicara baik-baik dengan Nyonya Yan tentang syarat-syaratku. Hah? Ekspresi Bai Ding berubah menjadi penuh dengan niat membunuh. Kepala pelayan Bai juga tampak muram. Nyonya Yan, di sisi lain, melambaikan tangan kepada mereka dan berkata, pergilah. Keduanya menatap Luli dengan tajam dan berjalan menuju pintu. Luli berkata kepada 2 pelayan, kalian juga harus pergi. Tutup pintu di belakang kalian. Berderit gelombang. Pintunya tertutup. Cahaya di ruangan itu meredup. Suasana di dalam menjadi lembut dan memikat. Luli menatap tubuh Nyonya Yan yang sudah berkembang sempurna dan berkata, ada berapa banyak kondisi yang bisa kusebutkan? 3. Nyonya Yan tidak menunjukkan tanda-tanda gugup atau tidak nyaman. Ia tersenyum dan menjawab, kamu telah menggunakan 1 untuk mendapatkan Pulau Goddown dan itu akan menjadi milikmu di masa depan juga. Kamu memiliki 2 kesempatan lagi. Tapi jangan melangkah terlalu jauh. Kesepakatan. Senyum Luli berubah menjadi seringai. Dia menatap Nyonya Yan dengan mata tajam dan berkata, syarat kedua, aku ingin kau menghabiskan malam bersamaku. Nyonya, bagaimana menurutmu? Nyonya Yan tampaknya telah memikirkan apa yang mungkin dikatakan Luli. Matanya dipenuhi dengan seksualitas yang kasar, dan dia tampak sangat menarik dan menawan. Sambil mencondongkan tubuhnya, dia berkata dengan suara menggoda, akan menjadi suatu kehormatan bagi Bai Yan untuk menghabiskan malam bersamamu, Tuan Muda Lu. Tapi, aku punya nama panggilan janda hitam. Tuan Muda Lu, apakah kau tidak takut aku akan melahapmu di tempat tidur? Bersambung.